sini kita akan belajar di subtema 1 ya, tentang lingkungan tempat tinggalku ya. Nah, oke, di sini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Kita belajar tentang teks fiksi ya. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi itu fiksi itu adalah karangan bebas yang memiliki sifat khayalan tidak nyata dan imajinatif ya. Jadi karangan bebas yang memiliki sifat khayalan yang tidak nyata ya. Nah, lalu ada tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks fiksi, yaitu tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis. Nah, jadi tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks fiksi itu adalah tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis ini ya yang sifatnya baik, nah ya, sifatnya baik. Sedangkan tokoh antagonis itu sifatnya buruk ya, suka marah-marah ya, jahat sama orang. Nah, itu tokoh sifat antagonis ya. Oke, di sini ada teks ya. Di sini ada teks dengan judul Petani Jagung yang Sabar dan Jujur ya. Nah, di sini teksnya panjang sekali. Bisa kalian baca sendiri-sendiri di rumah nah ya, tentang petani jagung yang sabar dan jujur. Nah, di dalam teks petani jagung yang sabar dan jujur ini ya, pastinya itu ada tokoh-tokohnya terdapat dalam teks tersebut ya. Nah, bisa kalian sambil baca ya, sambil cari ya, kira-kira siapa ya tokoh utamanya. Pastinya tokoh utamanya tokoh yang terdapat dalam judul ya, yaitu Pak Petani. Nah, Pak Petani inilah tokoh utamanya ya. Nah, ada pun tokoh tambahannya ya. Tokoh tambahannya tuh apakah orang tersebut ada yang bersifat baik dan ada juga yang bersifat buruk ya. Nah, bisa kalian baca sendiri di rumah dan kalian pahami dan tentukan, oh, bapak ini orangnya seperti ini tokoh utamanya, sedangkan tokoh tambahannya si ini. Nah, orang ini bersifatnya baik, orang ini sifatnya buruk, seperti itu ya. Oke, lanjut ke halaman 4 ya. Di sini kita akan belajar mata pelajaran IPA ya, tentang menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, kalau tadi kita belajar tentang teks fiksi ya, sekarang kita belajar tentang gaya ya. Gaya ini sudah kita pelajari di tematik sebelumnya ya, di tematik tema sebelumnya. Nah, di sini kita hanya sedikit menjelaskan, mengulangi ya, karena kita sudah pernah belajar ya. Oke. Gaya ya. Di sini kita akan belajar tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan ya, dari sebuah benda ya. Nah, di sini pengertiannya sama saja. Nah, tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda ya. Nah, misalkan kalau kita sebelumnya belajar contohnya banyak sekali. Misalkan kita
didorong-dorong oleh petani. Nah, itu merupakan suatu gaya juga, ya, suatu gaya, ya. Jadi intinya batang pohon dapat bergerak itu karena dapat dorongan dari petani. Nah, itu merupakan adanya gaya mempengaruhi gerakan suatu benda, ya. Nah, lalu gaya. Sekarang gerak, apa itu gerak? Gerak itu adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya, ya, karena adanya gaya, ya. Jadi misalkan kita gerak asalnya di sini, kita berpindah ke sini, itu dinamakan dengan gerak, ya, dinamakan dengan gerak. Nah, contoh gerak misalkan mobil bergerak karena adanya gaya mesin. Nah, jadi mesin tidak akan bergerak karena tidak ada gaya dari mesin. Jadi sehingga mobil itu bisa bergerak karena adanya gaya dari mesin. Contoh lainnya misalkan kita berjalan, ya, kita berjalan karena adanya gaya dari otot kaki. Nah, tanpa adanya gaya dari otot kaki, kita tidak bisa berjalan, ya. Nah, jadi kita berjalan itu menggunakan gaya otot dari kaki, ya. Lalu contoh lain, nah di sini ada busur, nah, ya, ada tali busur, ya. Nah, anak panah bergerak karena adanya gaya pegas dari tali busur, ya. Ini contohnya, contoh gambar tali busur. Jadi anak panah ini, ya, anak panah ini bergerak ditarik, ya, karena ada gaya pegas dari tali busur, ya. Tarik dulu lalu dilepas. Nah, itu merupakan contoh dari gerak, ya. Oke, selanjutnya ke pembelajaran 2. Nah, ini menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nah, sama di pembelajaran 1 tadi, ya, teks fiksi, ya. Terus ada tokoh-tokohnya, yaitu tokoh tambahan, tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis, ya. Nah, di sini kalau tadi petani yang jujur, ya, petani yang jujur dan sabar. Kalau di sini, ya, kalau di sini teksnya, teks fiksinya tentang semut dan gajah. Nah, bisa, ya, mengisi kesuntukan kalian di rumah. Di sini banyak teks-teks cerita dongeng, nah, ya, cerita teks fiksi, ya. Sama agak mirip-mirip dengan dongeng. Bisa kalian baca-baca di rumah, ya, baca-baca di rumah, ceritanya menarik-menarik, ya. Nah, ada pun macam-macam teks fiksi. Nah, macam-macam teks fiksi. Kalau tadi sudah di pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang apa itu teks fiksi, lalu tokoh-tokoh apa saja yang terdapat dalam teks fiksi. Nah, sekarang kita belajar tentang macam-macam teks fiksi. Nah, teks fiksi ini, ya, terdiri dari novel, lalu fabel, lalu komik, lalu dongeng. Nah, dongeng kan termasuk salah satu dari teks fiksi. Setelah dongeng, cerpen, lalu cerita bersambung, dan terakhir cerita silat, ya. Nah, jadi ada pun macam-macam dari teks fiksi itu: novel, fabel, komik, dongeng, cerpen, ya, cerita pendek, cerita bersambung, dan cerita silat. Nah, apa itu novel? Novel itu cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang. Nah, jadi novel itu, nak, ya, pernah kan mungkin kalian lihat novel, ya. Nah, itu ceritanya bisa sampai 1 buku seperti ini, ya, karena ceritanya sangat panjang, ya. Itu menceritakan kehidupan seseorang, ya. Nah, lalu fabel itu, ya, cerita dengan tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia, ya. Jadi fabel itu cerita dengan tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia, ya. Nah, bisa kalian pasti pernah kan nonton televisi, ada nonton film-film kartun, ya. Nah, kalian lihat di situ kalau tokohnya seperti binatang tetapi bertingkah laku seperti manusia, itu yang dinamakan dengan fabel, ya.
dibaca orang dewasa ya, orang dewasa. Tapi kalau komik ya, kalau komik ini ada tipe-tipenya. Kalau yang komiknya kartun yang tentang anak-anak itu ya anak SD, anak SMP ya. Tapi kalau udah SMA itu komiknya mungkin komik orang dewasa ya, ceritanya tentang orang yang sudah remaja ya. Nah, dongeng. Sekarang dongeng nak ya. Novel sudah, kamu sudah sekarang dongeng. Dongeng itu cerita khayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan. Nah, itu dinamakan dengan dongeng ya. Nah, cerita dongeng juga dapat terinspirasi dari suatu peristiwa. Jadi dongeng itu cerita khayalan, nah, cerita khayalan ya. Nah, kejadiannya pada zaman dahulu sekali ya. Oke, sekarang cerpen. Cerpen itu ya ada singkatan dari cerita pendek. Cerita tentang peristiwa yang dikisahkan secara singkat atau kurang dari 10.000 kata. Nah, jadi cerpen itu menceritakan sebuah peristiwa tetapi tidak panjang ya, tidak panjang seperti novel satu buku ya. Jadi katanya itu kurang dari 10.000 kata ya. Nah, lalu cerita bersambung. Cerita bersambung ini cerita yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut di dalam surat kabar atau majalah. Nah, itu dinamakan cerita bersambung. Jadi cerita bersambung tidak sekaligus ya, tetapi bertahap. Misalkan di minggu ini ceritanya seperti ini ya, lalu kita sambung lagi cerita tersebut, tapi disambungkan dengan minggu berikutnya. Seperti itu yang dinamakan cerita bersambung. Sama seperti film bersambung. Nah, film bersambung itu film misalnya tayangnya setiap hari ya, dari hari Senin ke Jumat, kurang lebih 1 jam tayangnya. Nah, itu cerita bersambung. Misalkan hari ini bersambung, jadi besok ada lagi sambungannya, besok juga ada lagi sambungannya. Sama seperti film juga ada cerita bersambung. Cerita silat, cerita dengan latar belakang dunia persilatan. Nah, jadi cerita silat ini cerita dengan latar belakang dengan dunia persilatan. Jadi menceritakan tentang silat-silat ya, silat-silat yang terdapat di Indonesia ini ya. Nah, itu bisa dijadikan cerita juga ya. Oke, selanjutnya kita belajar SBDP, menjelaskan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, SBDP ini sudah sering kita belajar tentang tempo dan tinggi rendah nada ya. Nah, apa itu tempo? Tempo itu cepat atau lambatnya ya sebuah musik dimainkan ya. Nah, ini seperti lagu Jangger ya. Nah, lagu Jangger ini memiliki tempo andante ya, Nah, lagu Jangger ini asal daerahnya dari Bali nah ya. Nah, jadi ya, misalkan ada lagi lagu yang lainnya ya. Nah, setiap lagu itu memiliki tempo yang berbeda-beda. Nah, adapun di sini macam-macam tempo ya. Di sini macam-macam tempo itu ada tempo cepat, ada tempo sedang, ada tempo lambat. Kalau tempo cepat itu ya, misalkan tempo allegro, allegretto, pesto dan vivace ya. Lalu tempo sedang tuh moderato ya, termasuk dari tempo moderato tuh tempo sedang. Nah, dan tempo lambat itu andante. Nah, berarti lagu Jangger ini ya memiliki tempo andante, berarti temponya lambat ya. Oke. Mungkin cukup sampai ini ada di halaman 12 ini ada tentang menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, ini masih mengenai gaya ya. Sudah kita jelaskan tadi ya tentang gaya di pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 1 ya.